Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa melanjutkan majlis azan kita untuk mengenang dan berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga Nabi Muhammad SAW. Hari ini hari ke-7, malam ke-8 dari malam-malam duka Muharram. Tepatnya pada hari ke-7, Al-Imam Husain dan para keluarganya dan sahabatnya di Karbala mulai dicegah untuk mendapatkan air yang mengalir di Sungai Al-Qam, Sungai Furat, sehingga mengharuskan beliau untuk bergerak dan berusaha mendapatkan air tersebut. Oleh karena itu, salah satu peran penting Abul Fadl Abbas di hari ke-7 adalah proses di mana beliau meminta izin kepada Al-Husain untuk mengambil air ke Sungai Furat, dan beliau membawa tidak kurang dari 30 pasukan dan 20 prajurit dan pasukan tak berkuda, dan 30-nya berkuda menuju Sungai Al-Qami, Sungai Furat untuk mengambil air, dan sampai terjadi peperangan kecil antara pihak Al-Husain dan pihak musuh, karena Sungai Al-Qami mulai dijaga oleh pasukan Umar bin Sa'ad pada kala itu, dan berhasil. Abu Fadl Abbas berhasil membawa air ke kemah dan memberikan air itu kepada para wanita, para anak-anak. Oleh karena itu julukan Abu Fadl Abbas dikenal dengan Saqil Utasha, pemberi minum bagi orang-orang yang haus pada kala itu. Jadi kesuksesan beliau bukan hanya yang kita pahami di hari ke-10, di hari ke-7 pun sukses, tetapi ini adalah air terakhir yang bisa dinikmati oleh keluarga Nabi. Dan hari ke-10 puncaknya di mana para keluarga Nabi, para sahabat Nabi sudah kehabisan air dan sampai kondisi kehausan yang sangat. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika Al-Imam Husain diminta oleh Sayyidah Zainab untuk memintakan air untuk Abdullah Radhi, diriwayatkan bahwa Abdullah Radhi ketika diangkat dalam keadaan dia talaqqa atasya. Talaqqa dalam bahasa Arab terkapar bagikan ikan ketika diangkat dari air. Kondisi kehausan, bisa kita bayangkan bagaimana seorang anak yang masih bayi kehausan, kondisinya bagikan ikan ketika diangkat dari air. Kehausan yang sangat pada kali ini. Dan Abul Fadl Abbas pun mengambil peran keduanya, akan tapi akhirnya setelah yang seperti yang telah kita bahas tadi malam, beliau akhirnya gugur ketika kembali dari Sungai Furat. Malam ini malam ke-8 dan esok hari adalah hari di mana yang terkenal bahwa Al-Imam Al-Husain melakukan pertemuan negosiasi dengan Umar bin Sa'ad. Kisah yang ma'ruf bahwa Umar bin Sa'ad sebelum membantai keluarga Nabi sempat duduk bersama Umar bin Sa'ad, dan sempat ada perbincangan antara Al-Imam Al-Husain dengan Umar bin Sa'ad, yang salah satu al-ibrah yang bisa kita ambil bahwa Umar bin Sa'ad bersikukuh untuk membantai keluarga Nabi karena satu hal, yaitu karena sebuah janji yang diberikan oleh penguasa di zamannya Umar bin Sa'ad oleh Yazid tentang kekuasaan di kota Ar-Ray, mungkin lebih tepatnya saat ini seperti daerah Tehran. Itu menjadi janji yang akan diberikan oleh Yazid kepada sosok Umar bin Sa'ad, dan dengan itulah ia rela untuk membantai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini di hari ke-8 dan masuk hari ke-9 hingga puncaknya di hari ke-10. Musibah keluarga Nabi menjadi musibah agung yang tidak ada yang pantas untuk seorang mukmin sejati kecuali berkabung duka atas wafat
dan syahidnya Abi Abdullah al-Husain alaihi wassalatu wassalam. Ikhwani wa akhwati sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul, ketika membahas masalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap utusannya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Dalam surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi kalian wahai para utusan-utusanku ada dua perintah di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai segenap utusan, wahai segenap rasul, kulu minat thayyibat, makanlah hal-hal yang baik, wa'malu salihah, dan melakukanlah amal saleh. Uniknya ketika kita membahas ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan makanlah makanan, tapi membawa sebuah sifat khusus bagi makanan tersebut. Bukan kulu at-ta'am atau al-at'imah at-thayyibat, tapi mengatakan kulu minat thayyibat, makanlah dari sebagian hal-hal yang thayyib. Beberapa penafsiran ketika membahas ayat ini, mereka menyebutkan bahwa dari hal-hal yang thayyiblah akan menghasilkan suatu amal soleh. Para rasul sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, wa'malu sholihah, Allah memerintahkan untuk makan. Tapi makannya secara khusus, makan hal-hal yang thayyib. Thayyib artinya yang halal, bahkan lebih dari halal, yang jauh dari hal-hal yang syubhat. Menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hal-hal yang syubhat, berusaha ditinggalkan supaya masuk ke ranah thayyib. Karena hal yang thayyib ini akan menghasilkan, berefek kepada sebuah amal perbuatan, sehingga seseorang akan mudah untuk melakukan hal-hal yang soleh. Oleh karena itu, setelah Allah perintahkan para rasulnya untuk makan yang hal-hal yang thayyib, diperintahkan untuk melakukan amal soleh. Karena mu'iddat atau sebab-sebab untuk melakukan amal soleh telah terpenuhi. Energinya mendorong dia untuk melakukan amal soleh. Beda ketika seseorang banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak soleh, tidak thayyib, tidak baik, masuk ke ranah haram atau syubhat, maka dorongan dirinya, efek dari makanan tersebut akan muncul dan mendorong dia untuk melakukan amal-amal yang buruk. Sehingga susah ketika seseorang membiasakan dirinya untuk makan hal yang haram, kemudian dia memaksa dirinya untuk melakukan amal soleh, sulit. Bahkan sebagian orang selalu dijauhkan dari amal-amal soleh. Kenapa? Karena asbab, energi atau kekuatan yang muncul dari makanan itu tidak mendukung dia untuk melakukan amal soleh. Jadi ini satu hal yang penting. Bahkan beberapa ulama mengatakan dalam banyak kisah, ketika ia diundang, kemudian pulang dari undangan tersebut, dia mendapati bahwa makanan efeknya dia tiba-tiba ketinggalan sholat malam atau tidak lagi membaca Al-Quran. Ketika ia ingat-ingat apa sebab-sebabnya, ternyata salah satunya adalah ketika ia makan di luar atau di tempat fulan yang bisa jadi tidak terlalu menjaga hal-hal yang thayyib. Jadi efek dari asar wad'iyah, efek alamnya, tindakan ke kitanya itu ada. Hal-hal yang kita makan, kita konsumsi. Oleh karena itu, kita sangat ditekankan untuk menjaga hal-hal yang kita konsumsi, baik dari makanan maupun minuman. Baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'malu sholihah. Setelah kalian menjaga makanan kalian, menjaga apa yang kalian konsumsi, maka saat ini lakukan amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Karena sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat mengetahui apa yang kalian konsumsi.
Kamu sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini suatu kabar ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, seakan ingin menjelaskan kepada kita bahwa hal-hal yang materi, yang mahsusan itu terkadang memiliki efek kepada hal yang batin, yang tidak dapat diindra. Di antara hal-hal tersebut adalah keluarga dan anak. Bisa jadi efek yang kita lihat dari keluarga kita, anak kita, itu bisa jadi dari hal-hal yang belum bisa kita jaga. Masalah al-aklut thayyib, makanan yang thayyib ini bisa mempengaruhi ke anak-anak kita. Beda ketika seseorang, kepala keluarga, dia menjaga makanannya, ibu rumah tangga menjaga makanannya sehingga tidak sembarangan dia makan, dan itu akan berdampak kepada anaknya, keluarganya pula. Oleh karena itu kita melihat dari didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, untuk ahlul baitnya. Bahkan ketika melihat Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain ketika masih kecil, ketika ditawari beberapa hal, diantaranya ketika diberikan oleh seseorang dan dia tidak mengetahui bahwa Al-Imam Al-Hasan dan Imam Husain adalah salah satu anak-anak dari keluarga Nabi, dan diberikan sedekah, dan sedekah itu hal yang diharamkan untuk keluarga Nabi, ditolak oleh Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Karena apa? Karena efek dari hal-hal yang haram akan berdampak kepada keluarganya. Ini menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, guna menjaga hal-hal yang baik untuk dikonsumsi. Di antaranya banyak hal. Allah Subhanahu wa taala pun terkadang memberikan batasan-batasan untuk hal itu. Tidak semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke ranah haram. Bisa jadi cuma makruh. Allah terkadang melarang, akan tapi larangannya tidak sampai ke derajat haram. Derajatnya masih makruh, anjuran untuk tidak dilakukan, tidak dikonsumsi. Di antara hal tersebut contohnya ketika kita membaca sebuah riwayat menarik, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa suatu ketika dalam kitab Al-Istibsar yang disusun oleh Syekh Tusi, yang diriwayatkan dari salah seorang perawi dan pemilik kitab, yaitu Muhammad bin Hasan As-Saffar, dengan sanad riwayatnya bersambung kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam. Ketika beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, orang ini datang kepada sang imam seraya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wallahi inni la uhibbuka lillah." Seorang pecinta datang menemui sang imam dan mengungkapkan rasa cintanya kepada sang imam. "Wahai Amirul Mukminin, wahai imam, sungguh demi Allah aku benar-benar mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala." Setelah orang ini mengatakan demikian, apa jawaban sang imam? Perhatikan. Kata sang imam, "Walakinni ubghiduka lillah." Akan tapi aku membencimu karena Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban demikian, sang imam, orang tersebut kaget dan tercengang mendengar jawaban sang imam. Tidak biasanya seorang imam atau sang imam ketika mendengar ungkapan cinta dari orang yang mendatanginya dan dijawab dengan jawaban demikian. Kata sang imam, akan tapi sungguh aku malah benci dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Spontan dia menanyakan kepada sang imam, "Walima ya Maulai?" Apa sebabnya? Kenapa wahai imam? Walima. Jawaban imam ini mungkin bisa menjadi bekal kita. Kata sang imam, "Li'annaka
tabghi 'ala al-adhan wa ta'khudh 'ala ta'limil Qur'ani ajra. Karena engkau wahai fulan yang mengungkapkan cintanya kepadaku, engkau pertama suka untuk azan, dan engkau juga mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa terkadang ada hal-hal yang wajib yang itu tidak masuk ke ranah bisnis. Ini ranahnya agama, ranahnya adalah tarbiyatul ummah. Oleh karena itu dalam fikih dikatakan bahwa mengajarkan hal-hal yang wajib itu tidak boleh mengambil upah. Berbeda dengan halnya ketika dikasih, itu nomor sekian, pembahasan yang lain. Ketika malah mentarif dan lain sebagainya, ini bermasalah. Kenapa? Karena ini ranahnya adalah kewajiban. Kayak contohnya ada masalah memandikan mayit, hal yang wajib. Itu wajib, tidak boleh bisa dimintai upah dari jasa untuk memandikan mayit dan lain sebagainya. Hal-hal yang wajib itu tidak boleh untuk diambil upah dan ganjaran dari manusia, karena itu thawab dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika ia masuk ke ranah demikian, memberanikan diri untuk mengambil upah dari hal-hal yang wajib, wa na'udzubillah, bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala lewat hujah-hujahnya di muka bumi. Salah satunya seperti yang kita baca di hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Tusi dalam kitab Al-Istibsar, salah satu kitab terkenal, kitab Arba'ah, kitab yang 4 yang jadi rujukan pengikut Ahlul Bait saat ini. Ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil penting, dan bisa jadi orang ketika melakukan itu akan efek thayyib yang ia konsumsi bermasalah. Kulu minat thayyibat, thayyibatnya bisa tidak masuk ke ranah itu, sehingga mengarahkan dirinya dan jiwanya dia untuk melakukan amal-amal yang kurang soleh. Jadi dalam hal ini, khususnya dalam masalah ma'isyah, masalah mencari nafkah, mencari konsumsi kehidupan kita, berusaha untuk mencari hal-hal yang thayyib. Yang thayyib rata-rata itu masuk ke ranah berkah. Karena betapa banyak kita memiliki banyak rezeki, kan tapi begitu saja hilang cepat, hanya lewat istilahnya. Bisa jadi bukan masuk ke ranah yang ghair thayyib. Karena yang thayyib itu akan berkah, walaupun sedikit, akan tapi bisa dimanfaatkan banyak dan lama untuk bisa dimanfaatkan. Seperti halnya beberapa orang contohnya mewakafkan atau memberikan sesuatu dan membuahkan hasil. Ini salah satu tanda dari hal-hal yang thayyib. Begitu juga hal-hal yang memiliki keberkahan. Nah, salah satu pandangan kita untuk melihat kondisi demikian, bisa jadi ketika kita memiliki rezeki atau hal-hal yang kita keluarkan ternyata tidak sesuai yang kita perkirakan, bisa jadi ada unsur-unsur yang tidak thayyib yang berada di dalam hal itu, sehingga membuat hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Ikhwani wa akhwati sekalian, Ahlul Bait alaihi wassalam itu begitu menjaga hal-hal seperti ini, sehingga bisa membuahkan hasil dari keluarganya, pergerakannya, dakwahnya, bahkan dengan jumlah yang sedikit di Karbala, dengan anak-anak yang menjadi korban, dengan suara yang mereka sampaikan, itu efeknya hingga hari ini. Bahkan hidayah yang akan didapatkan oleh seseorang banyak didapatkan dari tragedi Karbala. Itu menunjukkan ada keberkahan dan ada thayyibat yang mereka jaga, sehingga efeknya begitu berkah dan dapat dirasakan oleh semua orang hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati sekalian, di antara
sosok-sosok yang mulia yang syahid di Karbala adalah putra Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, yang mungkin malam ini sedang kita peringati, sedang kita berusaha mencari pelajaran dari sosok dia, yaitu Al-Qasim, putra Al-Imam Al-Hasan yang masih kecil. Putra Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, karena Al-Imam Al-Hasan beliau termasuk imam yang memiliki banyak putra dan putri. Di antaranya ada Al-Qasim, putra kecilnya, ada Abdullah, ada Al-Hasan juga yang ma'ruf karena nasab keturunan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba itu mayoritas dari putranya Al-Hasan Al-Muthanna. Jadi kalau di Irak mungkin ada Sadah Al-Hakim, ada keturunan dari para sayyid tapi dari jalur Al-Imam Al-Hasan. Di antaranya keluarga Al-Hakim itu kembalinya ke Al-Imam Al-Hasan. Kemudian kalau di Indonesia mungkin Al-Hasani, Al-Hasni dan lain sebagainya itu bisa jadi, dan yang lain sebagainya banyak. Kalau di Yaman juga di San'a itu termasuk banyak. Rata-rata itu yang punya jalur keturunan dari Al-Imam Al-Hasan lewat Al-Hasan Al-Muthanna. Hasan Al-Muthanna dia ikut dalam peperangan Karbala, dan diriwayatkan dia adalah sosok yang masih hidup karena terluka ketika berperang dan menjadi tawanan yang ditawan oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Akan tetapi salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat sosok Al-Hasan Al-Muthanna terluka dan menjadi salah satu tawanan yang digiring keliling kota, ada salah satu kabilah di Kufah yang ternyata masih memiliki kerabat dengan ibu dari Al-Hasan Al-Muthanna, sehingga Al-Hasan Al-Muthanna diminta oleh pihak kabilah tersebut agar dibebaskan dan diurus oleh kabilah tersebut. Umar bin Sa'ad melihat permintaan tersebut, ia tidak mau ribut karena jika ditolak akan terjadi perpecahan di kalangan pasukan, sehingga apapun yang dimintai oleh beberapa pasukan diberikan. Salah satu hal yang demikian karena ada fanatisme kabilah golongan pada kala itu di antara orang Arab. Contohnya seperti Al-Hur. Al-Hur itu adalah salah satu tokoh di pasukan dan di Kufah dan memiliki kabilah khusus. Ia tidak dikuburkan bersama para syuhada. Kalau kita berziarah ke Karbala, Al-Hur memiliki kuburan khusus yang jaraknya cukup jauh dari makam Al-Imam Al-Husain. Ada makam Imam Husain, di situ ada Aliul Akbar yang satu dharih. Di sebelah kirinya kalau kita menghadap dharih itu ada Habib bin Madahir secara khusus. Di sebelah kanan ada para syuhada dikumpulkan di dalam satu dharih, makam. Al-Hur tidak dikuburkan di situ. Berada lebih dari 2 bahkan 3 kilo, bisa jadi lebih dari Karbala, makam Imam Al-Husain. Kenapa demikian? Karena Al-Hur dibawa oleh kabilahnya. Setelah tragedi Karbala, diminta oleh pihak kabilah dan sukunya untuk dibawa dan diurus hingga disemayamkan secara khusus dan dipisahkan dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada permintaan demikian dari setiap kabilah-kabilah Arab. Nah, salah satu yang diminta dari kabilah Arab juga, dan kebetulan itu ada di pasukan Umar bin Sa'ad, karena setiap pasukan itu memiliki hak untuk mendapatkan ujrah, mendapatkan penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan dari pembantaian kepada keluarga Nabi. Salah satunya adalah meminta Hasan Al-Muthanna agar mereka urus dan mereka bebaskan dari tawanan. Akhirnya Al-Hasan Al-Muthanna pun dibebaskan dari tawanan dan diurus oleh kabilah dari ibunya Imam Al-Hasan Al-Muthanna. Dan
akhirnya beliau hidup hingga memiliki banyak putra dan keluarga Nabi muncul dari Al-Hasan Al-Muthanna. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat ketika beliau mendapatkan statement dari Allah Subhanahu wa taala ketika dihina bahwa Rasul tidak akan memiliki keturunan. Turunlah sebuah ayat surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Salah satu tafsirnya adalah Al-Kautsar adalah keturunan yang banyak dari Bani Zahra alaihi afdhalus wassalam. Ikhwani wa akhwati sekalian, sosok Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, beliau juga mempersiapkan putra-putranya, generasi-generasi selanjutnya untuk menjadi para ansor, para penolong Abi Abdillah Al-Husain di padang Karbala. Dan ketika kita melihat anak-anak Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, unik. Mereka tidak pernah lengah untuk membela pamannya Al-Husain. Kita dapati bahwa mereka tidak takut dengan sebuah kematian. Bahkan dalam sebuah ungkapan Al-Imam Al-Husain ketika mensifati para sahabatnya, baik itu dari keluarga ataupun selain keluarga, pada malam Asyura, Al-Imam Husain mensifati mereka dengan mengatakan, demi Allah telah aku uji dan aku coba sahabat-sahabatku, fama wajadtu fihim, maka aku tidak mendapat dari mereka kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang setia. Yastanisuna bil maniyah, mereka mengharap kematian duni denganku, berpegang teguh kepadaku, tidak mau lepas denganku. Istiqnasu tifl bi mahalibi ummih, sebagaimana seorang bayi yang tidak mau lepas dari asih ibunya, berharap terus dekat dan tidak mau lepas. Begitu aku dapati para sahabat-sahabat. Bahkan dalam khutbah Imam di malam Asyura, ketika beliau menyampaikan khutbahnya di tengah dan memuji sahabat-sahabatnya, kemudian para sahabatnya satu persatu menunjukkan kesetiaannya kepada sang imam. Dan ungkapan yang cukup terkenal di antara mereka ada yang mengatakan, wahai imam, ya Aba Abdillah, bagaimana kami akan bisa hidup sedangkan engkau dalam kondisi syahadah, dibantai oleh orang-orang yang bengis ini. Demi Allah, seandainya aku mati, kemudian aku dibakar, aku dihidupkan kembali, dan aku dibakar, dan aku dilempar ke langit, dan dilakukan hal demikian 1000 kali, aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Aba Abdillah. Satu lagi, dan satu persatu menunjukkan kesetiaannya kepada Imam Al-Husain. Dari jauh Al-Qasim putra Al-Imam Hasan melihat kondisi seperti itu, melihat Al-Imam Al-Husain memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi, fattakhidhuhu jamala. Sekarang malam ini sudah jelas, malam gelap. Orang-orang ini musuh tidak menginginkan kecuali aku. Carilah jalan dan bawalah keluarga-keluargaku dari wanita supaya diselamatkan, karena mereka tidak menginginkan kecuali diriku. Aku bebaskan kalian dari semua tanggungan dan lain sebagainya. Akhirnya efek dan kesetiaan yang muncul dari para sahabat. Al-Qasim dari jauh melihat pamannya yang sedang menyampaikan hal tersebut di depan para sahabatnya. Setelah menyampaikan itu, Al-Qasim mendekati pamannya Al-Husain seraya mengatakan, ya amma, wahai pamanku, apakah aku termasuk para syuhada yang kau katakan kepada mereka bahwa kalian semua esok hari akan menjadi para syuhada? Kemudian Al-Qasim mengatakan, apakah aku termasuk yang kau maksud? Pertanyaan Al-Qasim ini tidak dijawab oleh sang imam, malah ditanya balik oleh sang imam. Al-Imam malah mengatakan dan bertanya kepada Al-Qasim, wahai Qasim, kaifa taral maut? Bagaimana kamu melihat sebuah kematian? Atau dalam sebuah arti ar-ru'yah di sini bukan adalah melihat, tapi memandang sebuah kematian secara teori. Jadi pendapatmu tentang kematian itu apa?
Al-Qasim yang cukup terkenal bahwa ya amma wallahi innaha ahla minal asal, bahwa kematian itu menurutku lebih manis daripada madu. Ini ungkapan dari sosok putra dari Al-Imam Al-Hasan yang masih belia, masih kecil. Umurnya tidak lebih dari 13 tahun pada kali itu. Kemudian mendengar jawaban demikian, Al-Imam Husain mengatakan wa anta aidan minasyuhada insyaallah. Engkau pun termasuk dari para syuhada esok. Ini penjelasan dari sosok Al-Qasim yang melihat kematian sebagai sesuatu yang nikmat, melihat kematian sebagai hal-hal yang berbeda seperti yang dilihat oleh orang-orang secara umumnya. Orang-orang melihat kematian adalah momok yang menakutkan, sedangkan Al-Qasim melihat kematian sebagai sesuatu yang ia harapkan. Kalau kita menarik dan melihat apa sebabnya seseorang itu takut kepada kematian, di antara tidak lebih dari 3 sebab seseorang itu takut kepada kematian. Yang pertama, ada yang menjadikan kematian sebagai hal-hal yang ia takuti karena melihat kematian sesuatu yang fana, sesuatu yang tiada, ketiadaan, kefanaan. Jadi karena kematian adalah akhir dari alam wujud, membuat dirinya takut untuk tiada. Fitrah manusia, manusia akan lari dari ketiadaan karena dia merasa keberadaan adalah hal-hal yang utama dan sangat ia inginkan. Ketika berpindah dari ketiadaan dan dari keberadaan menuju ketiadaan, otomatis dirinya akan lari dan takut dari ketiadaan tersebut. Yang kedua, sebab seseorang itu takut kematian karena al-jahl, ketidakpahaman, kebodohan, tidak tahu apa itu hakikat dari kematian. Ini yang kedua. Yang ketiga, salah satu sebab kematian menjadi momok yang ditakuti oleh seseorang adalah ia melihat kematian adalah pintu untuk masuk ke dunia pembalasan. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kematian itu sesuatu atau fase di mana seorang pindah ke alam selanjutnya, dan dia mengetahui tidak ada kefanaan, akan tapi dia takut karena apa? Karena melihat kematian adalah gerbang menuju pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia takut untuk mengalami proses kematian. Takut dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih ada 3 hal ini yang membuat seseorang itu takut kepada kematian. Akan tapi ketika ditarik kesimpulan, seorang ketika mendidik dirinya, memperbaiki amal perbuatannya lewat hal-hal yang dianjurkan dan disarankan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW, menjaga hal-hal yang thayyib dari makanan dan minuman, menjaga hal-hal yang halal untuk ia konsumsi, untuk ia ambil, dan menjauhi dirinya dari hal yang haram, dan dia paham secara ma'rifah yang sempurna bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan semata, dan kehidupan hakiki adalah alam akhirat, dan di sanalah kehidupannya akan dia rasakan secara hakiki. Setelah ia mempersiapkan itu, otomatis dia akan menjalani kematian dengan roha. Makanya al-maut rohatul mu'min, dalam sebuah hadis bahwa kematian itu ketenangan bagi seorang mukmin. Syaratnya adalah al-iman. Uniknya, keimanan ini bukan cuma yang seperti yang kita bayangkan. Kita hanya memahami keimanan adalah sebuah keyakinan saja. Ini pemahaman yang kurang tepat, tidak benar. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan, bahkan hadis ini bukan cuma oleh jalur kita Ahlul Bait, dalam jalur Ahlus Sunnah pun diriwayatkan hadis demikian persis dari Rasulullah SAW. Akan tapi hadis ini diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait lewat
salah seorang sahabat Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi afdhalus salatu wassalam, yaitu Abu Salt Al-Harawi, yang kalau tidak salah dimakamkan di Mashhad. Suatu ketika Abu Salt Al-Harawi dia berkumpul. Diriwayatkan ini di dalam sebuah kitab Amal Tusi, Amal kitab Syekh Tusi itu diriwayatkan bahwa Abu Salt salah seorang sahabat Imam Ali Ar-Ridha duduk bersama ulama-ulama ahlu sunnah pada kala itu, karena Khurasan, Mashhad itu dikenal dengan wilayah yang belum Syiah pada kala itu, karena Iran baru Syiah sekitar 700 tahun yang lalu. Sebelum itu mayoritas adalah ahlu sunnah. Abu Salt Al-Harawi, salah seorang sahabat Imam Ali Ridha, duduk bersama ulama-ulama ahlu sunnah. Dan salah satu tradisi para ulama adalah saling memberikan periwayatan hadis. Satu membawa hadis dan meriwayatkan. Dan kebetulan tema yang dibahas pada kala itu adalah masalah keimanan. Yang satu membawa sebuah hadis tentang keimanan dari Rasulullah SAW, yang lainnya mencatat dan meriwayatkan dari dia. Dia saling berbagi hadis dan meriwayatkan. Semua telah menyampaikan riwayatnya kecuali Abu Salt Al-Harawi. Dia duduk dan tidak ikut serta dalam menyampaikan sebuah riwayat. Para ulama yang lain penasaran, wahai Abu Salt, kenapa engkau diam saja? Tidakkah engkau mau berbagi kepada kami hadis yang kau miliki, supaya kami bisa saling meriwayatkan pula? Kata dia, cukup, apa yang kalian sampaikan mungkin cukup saja itu. Tapi dipaksa hingga akhirnya ia pun menyampaikan, jika kalian berkehendak, maka aku akan sampaikan satu hadis. Abu Salt meriwayatkan bahwa haddatsani Ar-Ridha Ali bin Musa. Aku mendapatkan hadis ini dari Ar-Ridha Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihim, wa kana Allahu ridhan kama samma bir-ridha. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya seperti halnya dia memiliki julukan Ar-Ridha. Ar-Ridha telah meriwayatkan hadis tersebut dari ayahnya Al-Kadhim. Al-Kadhim meriwayatkan dari ayahnya As-Sadiq. As-Sadiq meriwayatkan dari ayahnya Al-Baqir. Al-Baqir meriwayatkan dari ayahnya As-Sajjad. As-Sajjad meriwayatkan dari ayahnya Al-Husain Syahid. Husain Syahid meriwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Spontan orang-orang yang hadir mendengarkan hadis itu, ini riwayat dan jalur sanad yang istimewa. Tidak sembarangan. Kami ketika menyampaikan riwayat itu tadi, mereka mengatakan rata-rata dari orang-orang biasa, umum. Karena ketika mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salt Al-Harawi, ternyata jalur periwayatannya adalah keluarga Nabi dan orang-orang top di zamannya. Spontan mereka menunggu dan menanti sebuah hadis apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah lewat jalur Ahlul Bait alaihi wasallam. Spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal al-iman aqdun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan." Ini hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa iman hakikatnya adalah aqdun bil qalb, ada ikatan dalam hati, keyakinan yang berada di dalam hati. Wa nutqun bil lisan, ungkapan yang sampai dalam lisan. Wa amalun bil arkan, dan sebuah amalan perbuatan. Itu semua satu paket, disebutlah keimanan. Ketika ada satu saja hilang, maka keimanannya tidak sempurna. Jadi majaz. Disebut iman hal-hal yang majaz, bukan hal yang hakiki. Kalau Anda ingin tahu apa itu keimanan dan Anda berusaha untuk menjadi seorang mukmin, maka ketahuilah bahwa iman itu memiliki 3 hal, 3 sisi, 3 unsur. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati, ungkapan lewat lisan, dan amal perbuatan. Setelah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Ahlul Bait alaihi wasallam,
fakharasa ahlul majlisi kulluhum. Dan riwayat dikatakan semua orang yang hadir terdiam, tercengang, kaget melihat sanadnya begitu istimewa dan melihat hadisnya begitu berbobot dan bermatang tinggi. Wa nahadha Abu Sa'd wa nahadha ma'ahu Ishaq. Akhirnya melihat kondisi seperti itu dan merasa cukup, Abu Sa'd pun mulai meninggalkan majlis dan dikejar oleh salah seorang ulama di zaman itu yang hadir, yaitu Ishaq bin Rahawayh, dan para fuqaha yang lain pun mengejarnya. Seraya mengatakan, "Ya Abu Sa'd, ayyu isnadin hadha?" Wahai Abu Sa'd, sanad seperti apa ini? Begitu istimewa ini. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Kata Abu Sa'd Al-Harawi, dia mengatakan, "Ya bena Rahawayh, wahai putra Rahawayh, hadza sa'utul majanin." Inilah ramuan atau obat untuk orang-orang gila. Yang orang gila ketika dibacakan ini, mereka akan tersadarkan dari kegilaannya. Bahkan dalam sebuah riwayat juga Abu Sa'd pernah meriwayatkan membacakan hadis ini di hadapan majlisnya Ahmad bin Hanbal, seorang imam madhab. Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ya Abu Sa'd, lau quri'a hadzal isnad 'ala al-majanin la afaqu." Demi Allah, wahai Abu Sa'd, seandainya sanad seperti ini dibacakan kepada orang-orang yang gila, yang tidak paham, tidak sadar, tidak berakal, otomatis ia akan tersadarkan. Ingin menjelaskan bahwa saking agungnya, besarnya, dan berkualitasnya sanad yang diriwayatkan oleh Abu Sa'd Al-Harawi lewat jalur keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salah satu makna dari keimanan, yang dengan keimanan inilah seseorang bisa tegak membantu dan berkhidmat kepada imam zamannya. Yang kita lihat di Karbala, mereka para sahabat Al-Husain begitu kokoh, gigih membela Al-Husain karena keimanannya yang teguh. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq yang kemarin sempat kita kutip ungkapannya ketika mensifati Abu Fadl Al-Abbas, Imam Ja'far mengatakan, "Kana ampun Al-Abbas, paman kita Al-Abbas, nafidhal basirah, mata hatinya terbuka, salibal iman, imannya kuat." Jadi salah satu sebab seseorang bisa sukses di dunia ini, bisa keluar dari godaan dunia ini dan masuk ke ranah fauzan azima, salah satu pintunya adalah keimanan yang kuat, keimanan dalam mengambil sebuah sikap dan menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Wa na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati sekalian, malam seperti ini malam kekuatan, ketegaran bagi keluarga Nabi dan sosok Al-Qasim yang masih belia, masih remaja pada kala itu, tampak sosok yang memiliki keimanan yang kuat, yang bukan cuma hanya lewat lisan, akan tapi tampak dalam ungkapan dan perbuatannya. Dikisahkan bahwa Al-Qasim ketika hari Asyura, beliau melihat kondisi di mana pamannya sudah mulai hancur hatinya melihat keluarganya, anak-anaknya, sahabat setianya satu persatu mulai berguguran. Al-Qasim teringat sebuah wasiat dari ayahnya. Ayahnya pernah berpesan di akhir hayatnya, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Al-Imam Al-Hasan pernah mengatakan kepada Al-Qasim, "Wahai Qasim, peganglah wasiatku ini, peganglah azimat yang aku berikan kepadamu ini. Kapanpun engkau merasa gundah, sumpek, dan dalam kondisi tidak nyaman, maka bukalah
Hal ini insya Allah hal ini akan menghilangkan kegundahan yang menimpamu. Hari demi hari pasca wafatnya Imam Hasan Al-Mujtaba, pesan itu diikat di tangan Al-Qasim, dan ia sampai ke hari di mana ia berada bersama pamannya dan keluarganya di padang Karbala, dan melihat satu persatu keluarganya wafat, dan mendengar ungkapan Al-Husain, hal min nasirin yansurni, hal min mughithin yughithuni. Ungkapan itu yang Al-Husain lontarkan di hadapan para musuh pada kala itu membuat sedih para wanita yang berada di kemah dan anak-anak yang masih kecil pada kala itu. Di antaranya adalah Al-Qasim. Ia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah merasa sumpah, merasa gundah, merasa tidak nyaman seperti halnya hari ini. Dan hari ini aku berharap bisa keluar dari rasa sumpah ini, kegundahan ini, dengan apa yang telah diberikan oleh ayahku Al-Hasan Al-Mujtaba. Ia pun mulai ambil surat itu dan ia buka. Ketika ia buka, ia dapati isi dari surat itu dari Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Beliau mengatakan, wahai putraku Al-Qasim, jika engkau membuka surat ini dan engkau berada di padang Karbala dan melihat pamanmu Al-Husain sendirian, tak lagi memiliki kawan, tak lagi memiliki penolong, maka mintalah kepada pamanmu Al-Husain agar mengizinkanmu untuk maju ke medan laga. Pesan dari Al-Imam Al-Hasan untuk putranya Al-Qasim. Melihat surat itu, spontan Al-Qasim muncul kegembiraan karena bisa memberikan sumbangsi kepada pamannya yang sedang sendirian pada kala itu. Otomatis Al-Qasim datang kepada pamannya Al-Husain dan meminta, wahai pamanku, izinkan aku untuk berperang. Setelah mengenakan pakaian perang, membawa pedang, dan meminta izin kepada pamannya Al-Husain. Akan tapi Al-Husain mengatakan, wahai putraku Al-Qasim, engkau satu-satunya peninggalan dari saudaraku Al-Hasan. Tinggallah bersama ibumu, kesian ibumu. Kemudian Al-Qasim pun bersedih hati kembali dan menyampaikan jawaban dari Al-Husain kepada ibunya. Setelah mendengar jawaban dari Al-Qasim tentang apa yang disampaikan oleh Al-Husain kepada ibunya, ibunya spontan mengeluarkan imamah Al-Imam Al-Hasan dan memasangnya kepada Al-Qasim, dan mengenakan jubah yang dipakai oleh Imam Al-Hasan dan membawanya kepada Al-Husain. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Maulai, wahai tuanku Al-Husain, izinkan aku putihkan wajahku di hadapan Az-Zahra dengan putraku Al-Qasim. Dan sungguh ini adalah wasiat dari Al-Hasan Al-Mujtaba, ayahnya sendiri meminta agar Al-Qasim berjuang dan syahid bersamamu. Ketika melihat kondisi demikian, meneteslah air mata Al-Husain dan mengizinkan Al-Qasim untuk maju ke medan laga, hingga mulai banyak membantai dari pihak musuh. Akan tapi ketika menunggangi kuda, ikat sendal atau terompah yang mengikat kaki Al-Qasim mulai lepas, dan spontan sedikit Al-Qasim mulai mengikatnya. Akan tapi dari belakang, karena lengah itu, pihak musuh mulai melemparkan sebuah pedang dan melukai tubuh dari Al-Qasim hingga beliau pun jatuh dan mulai diserang oleh musuh hingga putus tangannya dan mulai berlumuran darah. Ada seseorang yang memberanikan diri untuk memenggal Al-Qasim hingga duduk di atas dada Al-Qasim. Akan tapi spontan Al-Husain lari dan mengejar Al-Qasim dan memenggal sosok yang duduk di atas dada Al-Qasim pada kala itu. Setelah itu, melihat kondisi Al-Qasim terkapar di atas Karbala, kemudian ungkapan yang terkenal dari Al-Husain,
Sungguh wahai putra dari saudaraku Al-Hasan, ya Qasim, sangat sedih bagiku ketika aku mendengar ungkapan permintaan tolong darimu, akan tapi aku tidak lagi mampu untuk menolong dirimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayyam qalbin yanqalibun wal 'aqibatu lil muttaqin. Mari kita tutup dengan pembacaan salam kepada Abi Abdullah Al-Husain dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menjadikan majlis kita dengan majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita dianggap sebagai duduk orang-orang yang berkabung duka kepada atas musibah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi filaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala ali al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahumma taqabbal minna hadzal qalil bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.